Di tengah pandemi, semakin banyak negara-negara yang akhirnya masuk ke dalam jurang resesi. Terbaru, negeri jiran Thailand dan juga Malaysia. Ini menyusul bahkan ekonomi terkuat Asia yaitu Jepang juga telah secara resmi masuk ke dalam jurang ekonomi yang mengerikan ini. Lantas negara-negara mana sajakah yang sudah resmi terperosok ke dalam jurang resesi? Akan kami ulas untuk Anda sore hari ini di Badai Resesi karena pandemi. Ya, kita ke Filipina terlebih dahulu yang menjadi salah satu negara terbaru yang juga masuk ke dalam jurang resesi akibat ekonominya digerogoti oleh virus corona. Kita lihat di mana secara tahunan di kuartal 1 2020 ini ekonomi di Filipina ini terkontraksi untuk kuartal 1 0,7% secara tahunan atau year on year. Namun di kuartal 2 bisa kita lihat di sini begitu ya, ini anjloknya semakin dalam lagi yaitu mencapai 16,5% untuk kuartal 2 2020 secara year on year. Alhasil negara yang dipimpin oleh Duterte ini mengalami yang namanya resesi ekonomi. Bahkan situasi ekonominya ini pun ini merupakan yang terparah sejak tahun 1981 lalu atau nyaris 3 dekade lalu. Di mana kinerja ekonomi Filipina yang buruk ini terjadi setelah negara ini melakukan 2 kali lockdown untuk membendung penyebaran dari COVID-19. Di mana lockdown yang diterapkan ini telah membuat kegiatan bisnis negara itu tidak bisa berjalan normal. Namun pemerintah nampaknya tidak punya pilihan lain karena kasus corona di Filipina ini meningkat pesat dan menjadikannya negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara saat ini, yaitu dengan lebih 164.000 kasus per hari ini tanggal 18 Agustus 2020. Lalu kemudian dari Filipina kita ke benua biru Eropa, di mana Uni Eropa telah masuk ke dalam jurang resesi setelah mengkonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang minus 11 hingga 9% pada kuartal 2 2020 ini akibat virus corona, di mana sebelumnya di kuartal 1 2020 ekonomi dari Uni Eropa ini sebagai informasi untuk Anda, ini juga telah minus 3,2% secara year on year atau tahunan. Dan alhasil akibat corona ini, Uni Eropa mengalami yang namanya resesi terdalam, bahkan terburuk selama 25 tahun terakhir. Namun resesi zona euro ini sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Pasalnya negara-negara dengan perekonomian terbesar di benua biru ini telah menerapkan yang namanya lockdown yang cukup masif karena menjadi epicentrum dari penyebaran corona saat ini. Dan di antara negara-negara di benua biru, Jerman, kalau kita lihat di sini adalah negara yang paling sedikit merasakan efek finansial dari pandemi corona, di mana negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa ini melaporkan PDB-nya minus 10,1% pada kuartal 2 2020 ini secara year on year. Setelah pada kuartal sebelumnya ini minus untuk Jerman yaitu di 2,2%. Sedangkan ekonomi Spanyol ini yang paling terdampak di antara 27 negara yang bergabung dengan Uni Eropa, yaitu minus di 18,5% pada kuartal 2 2020 ini. Lalu kemudian sementara untuk Prancis dan juga Italia, kalau kita lihat untuk kuartal 2 ini begitu ya, masing-masing ini minus di 13,8% dan juga di 12,4%. Jadi bisa kita lihat begitu ya, negara-negara maju di Uni Eropa dengan kemampuan ekonomi yang kuat, ini ternyata juga amat merana saat ini karena corona. Dan tak hanya negara-negara Eropa sebenarnya, the most powerful country in the world yaitu Amerika Serikat juga masuk ke dalam daftar negara yang telah masuk di jurang resesi ini. Nah, bagaimana ekonomi AS porak-poranda akibat corona? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Amerika Serikat, negara dengan nilai perekonomian terbesar di muka bumi ini pun telah resmi resesi, di mana kuartal kedua tahun 2020 ini ekonomi di negeri Paman Sam ini minus begitu ya, hingga mencatatkan rekor terbesar yaitu mencapai 32,9% secara tahunan atau year on year. Dan ini jauh lebih tajam dari kuartal 1 2020 ini yaitu di minus 5% secara year on year. Dan ini seiring dengan virus yang pernah dikatakan Presiden AS yaitu Donald Trump sebagai hoax ini yang telah menginfeksi lebih dari 5,4 juta orang di Amerika Serikat saat ini. Dan alhasil AS terjerumus dalam jurang resesi untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir, di mana disebabkan hal ini begitu ya oleh aktivitas masyarakat yang berhenti akibat kebijakan lockdown untuk menghambat penyebaran virus corona di Amerika Serikat. Yang mana ini memusnahkan begitu ya yang namanya pertumbuhan ekonomi yang telah dicetak selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya. Dan sebenarnya bukan kali ini saja sebenarnya AS mengalami resesi di tahun 2020 ini, di mana terhitung negara adidaya ini sudah mengalami 33 kali resesi sejak tahun 1854. Sementara kalau kita lihat sejak tahun 1980, AS ini ternyata telah mengalami 4 kali resesi, termasuk yang terjadi saat krisis finansial global di tahun 2008 lalu. Artinya resesi kali ini di tahun 2020 ini menjadi
ke-34 bagi negeri Paman Sam ini. Lalu kemudian dari Amerika Serikat, dari negeri Paman Sam kita ke Hong Kong, di mana Hong Kong begitu ya pada kuartal 1 2020 ini PDB-nya minus hingga mencapai 9,1% secara year on year, dan angka pertumbuhan ini merupakan yang terendah sejak tahun 1974 lalu. Lalu kemudian kita lihat kontraksi ini juga terus berlanjut di kuartal 2, yaitu ekonomi Hong Kong ini minus walaupun berkurang sedikit begitu ya, berkurang 0,1%, yaitu di 9% secara year on year untuk tahun di kuartal 2 2020 ini. Dan ini adalah kontraksi 4 kuartal berturut-turut yang dialami oleh Hong Kong, di mana kita ketahui aktivitas ekonomi ini sudah merosot sejak pertengahan tahun 2019 saat protes besar-besaran masa anti pemerintah terjadi di Hong Kong, di mana sektor pariwisata dan juga konsumsi belanja turis ini merosot tajam begitu ya. Dan sebagai informasi juga, tekanan berat yang dirasakan Hong Kong saat ini bukan soal politik dan juga corona saja, di mana Hong Kong saat ini juga dijadikan hotspot perselisihan antara Amerika Serikat dan juga China. Lalu kemudian dari Hong Kong kita beralih ke negara-negara yang terkenal karena K-pop-nya, yaitu Korea Selatan yang juga masuk ke dalam daftar ini. Seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Korea Selatan ini memasuki resesi untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir karena ekspor anjlok begitu ya, imbas dari pandemi COVID-19 ini. Secara kuartalan kalau kita lihat ekonomi Korea Selatan untuk kuartal 1 2020 ini minus di 1,3% secara Q on Q atau dari kuartal ke kuartal. Lalu kemudian di kuartal kedua tahun 2020 ini akan lebih dalam lagi begitu ya, semakin anjlok lagi ekonomi Korea Selatan, yaitu minus di 3,3% secara Q on Q, dan tingginya tingkat ketergantungan pada perdagangan global ini dinilai menjadi penyebab terperosoknya negeri K-pop ini di jurang resesi. Pasalnya ekspor yang menyumbang 40% pada ekonomi Korea Selatan. Dan selain itu investasi pada sektor konstruksi dan juga investasi modal ini juga turun, yaitu untuk di Korea Selatan begitu ya, masing-masing di 1,3% dan juga di 2,9%. Lalu kemudian pembatasan sosial ini juga membuat industri-industri di Korea Selatan begitu ya ini lumpuh begitu, dan alhasil sektor manufaktur Korea Selatan ini telah merosot sebagai informasi untuk Anda di 9% dan juga jasa turun hingga 1,1%. Dan negara seterusnya setelah Korea Selatan begitu ya, ini juga masih dari Asia, yaitu sebuah negara maju yang juga ekonominya anjlok atau porak-poranda akibat corona ini, yaitu negeri Singa, negeri jiran kita Singapura, yang ternyata ini menjadi negara di Asia Tenggara yang pertama kali mengalami resesi di tengah pandemi ini. Dan tampaknya ini semakin dalam begitu ya, terperosok ke dalam jurang resesi, di mana kalau kita lihat secara kuartalan begitu pada kuartal kedua tahun 2020 perekonomian Singapura ini mengalami kontraksi sangat dalam sekali begitu ya, mencapai 42,9% secara Q on Q atau dari kuartal ke kuartal. Dan angka tersebut ini juga lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya atau di kuartal 1 yang mengalami kontraksi, yaitu di 3,3% secara Q on Q. Dan resesi yang dialami Singapura ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 2009 lalu, di mana pada saat itu ekonomi Singapura terpukul oleh krisis keuangan global. Dan merosotnya kinerja ekonomi Singapura terjadi setelah negara itu kita ketahui melakukan yang namanya lockdown yang disebut circuit breaker pada awal April. Pasalnya, ekonomi Singapura ini bergantung sekali dengan perdagangan dan juga pariwisata global. Jadi kalau kita lihat begitu ya, hampir tidak ada negara yang perekonomiannya kebal dari resesi. Bahkan negara-negara maju pun ini tidak bisa terhindarkan dari resesi. Dan yang terbaru, ada 3 negara lagi yang masuk ke dalam daftar ini. Siapa saja? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Thailand, Malaysia, dan Jepang, 3 negara yang resmi masuk ke dalam list negara-negara yang jatuh ke dalam jurang resesi. Kita ke Thailand terlebih dahulu yang telah mengeluarkan stimulus begitu ya, jumbo bernilai lebih dari 61,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk membendung dampak corona, tapi sepertinya masih gagal begitu ya kalau kita lihat dari PDB-nya. Di mana kuartal 1 tahun 2020 ini ekonomi Thailand merosot di 2% secara kuartal to kuartal atau Q on Q. Kemudian di kuartal 2 ini bahkan lebih anjlok lagi mencapai 12,5% secara Q on Q. Lalu kemudian dari Thailand kita ke Malaysia yang juga ekonominya mencatatkan rekor yang buruk, di mana ekonomi Malaysia turun kalau kita lihat di kuartal 1 2020 ini minus di 2% secara kuartal ke kuartal, dan kuartal 2 ini bahkan lebih dalam lagi, lebih anjlok lagi bisa kita lihat di sini, yaitu mencapai 16,5%
untuk Q on Q begitu ya. Dan kebijakan lockdown ini menjadi faktor utama kenapa ekonomi Malaysia anjlok. Konsumsi rumah tangga ini bahkan merosot hingga 18,5%, sementara investasi di Malaysia ini turun hampir mencapai 30%, yaitu di 28,9%. Dan permintaan eksternal ini masih berkontribusi negatif kepada PDB, di mana ekspor dan impor turun tajam. Dan dua negara ini begitu ya, yaitu Thailand dan Malaysia, ini resmi masuk ke dalam jurang resesi secara teknikal. Tapi apa itu resesi teknikal? Sebagai informasi untuk Anda, resesi teknikal ini adalah ketika suatu negara memiliki pertumbuhan PDB negatif, yaitu dalam 2 kuartal berturut-turut. Lalu kemudian kita ke Jepang yang juga telah mengeluarkan stimulus jumbo yang setara 40% dari PDB Jepang saat ini atau sekitar 234 triliun yen. Namun sama seperti semua negara saat ini begitu ya, tak mampu untuk menggerakkan ekonomi mereka, di mana kuartal 1 PDB Jepang begitu ya, atau ekonomi Jepang ini minus di 2,2%, dan di kuartal 2 ini bahkan jatuh lebih dalam lagi, yaitu minus di 27,8%. Jadi bisa kita lihat begitu ya, inilah yang terjadi di tengah pandemi ini. Semua negara mulai dari negara maju, berkembang hingga miskin, ini semuanya juga tidak mampu untuk membendung dampak ekonomi yang disebabkan oleh corona. 2020 menjadi tahun yang sulit bagi semua negara, namun masih ada harapan perekonomian dunia akan bounce back pada tahun 2021 dengan catatan vaksin sudah benar-benar bisa diproduksi.